Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Syekh Fa'auli Rahmatul Alim, nomor induk mahasiswa 0704021211097 dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuli dan Filsafat, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, setelah di video sebelumnya kita membahas tentang tasawuf dan salah satu tokoh yang membawakan ajaran itu, sekarang kita akan bahas tentang salah satu ajaran tarekat di Indonesia dan tak lupa pula dengan tokoh dan pemikiran. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke materi inti yang nantinya akan kita bahas, hal utama yang harus kita ketahui adalah pengertian dari tarekat itu sendiri. Tarekat berasal dari bahasa Arab thariqah yang berarti jalan atau cara. Sedangkan secara terminologi, tarekat sendiri adalah suatu jalan atau cara yang ditempuh oleh seseorang secara berkelanjutan untuk membersihkan jiwanya dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita memahami tentang apa itu pengertian dari tarekat, selanjutnya kita akan masuk kepada materi inti yang akan kita bahas adalah tarekat Samaniyah. Tarekat Samaniyah merupakan salah satu cabang dari tarekat Syadziliyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Pendiri tarekat Samaniyah sendiri adalah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Hasani Al-Madani, atau yang lebih dikenal dengan Syekh Muhammad Saman, yang lahir pada tahun 1132 Hijriah atau yang pada saat itu bertepatan dengan 1718 Masehi dari keluarga Quraisy. Tarekat Samaniyah tersebar di Indonesia sejak akhir abad ke-18, berkembang di daerah Sumatera, Kalimantan, Sumbawa, Jawa, dan juga Sulawesi. Di Palembang, tarekat ini amat sangat populer oleh masyarakat. Seiring perjalanan waktu, pengikutnya semakin banyak. Mereka senantiasa membaca rotib, manakib, dan juga zikir Syekh Saman sendiri. Di Palembang ada 3 tokoh tarekat Samaniyah yang cukup terkenal. Mereka adalah murid yang berguru langsung kepada Syekh Muhammad Saman, yaitu ada Syekh Abdul Somad bin Abdurrahman Al-Jawi Al-Palembani, Syekh Muhammad Muhyiddin, dan juga Syekh Kemas Muhammad bin Ahmad. Dan sekarang salah satu yang mengembangkan dan mempertahankan tarekat ini adalah Kiai Haji Muhammad Syekh Zuhri yang memperoleh ijazah langsung dari kakeknya, yaitu Syekh Muhammad Az-Zahri. Mengenal lebih jauh siapa Syekh Muhammad Saman. Samaniyah adalah nama tarekat yang pendiriannya dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 1132 Hijriah dari keluarga Quraisy. Di kalangan murid-muridnya, ia lebih dikenal dengan sebutan As-Samani. Syekh As-Samani belajar hukum Islam kepada seorang ulama fikih yang terkenal. Di antaranya ada Syekh Muhammad Ad-Daqa, Sayyid Ali Al-Aqar, Ali Al-Kurdi, Abdul Wahab At-Tantawi, dan Said Hilal Al-Maki. Kemudian ia juga belajar ilmu hadis kepada Muhammad Hayyat. Selain itu, ia juga berguru disiplin ilmu-ilmu keislaman lainnya kepada Muhammad Sulaiman Al-Kurdi, Abu Tharir Al-Qurani, dan Abdullah Al-Basri. Syekh As-Samani sangat produktif dalam mengarang kitab-kitab. Di antaranya Ighosa Al-Lahafan wa Mu'annasah Al-Walahan, Al-Insan Al-Kamil, Tufah As-Salik fi Kaifiyah Sulu' lil Malik, Tufah Al-Qawm fi Muhammad Al-Ru'ya wal Naum, Jaliyah Al-Karab wa Munilah Al-Arab, Al-Futuhal Al-Ilahiyah fi Al-Tawajjuhat Al-Ruhiyah lil Hadarah Al-Muhammadiyah, dan kitab-kitab yang lainnya. Syekh As-Samani terkenal sebagai seorang tokoh tarekat yang menjalani kehidupan zuhud dan kesolehan. Sejak masih kanak-kanak, ia menunjukkan hal-hal yang aneh dalam perilakunya. Suatu ketika, orang tuanya menghidangkan makanan untuknya, namun beberapa saat kemudian, orang tuanya membuka tutup saji makanan dan ternyata makanan tersebut masih utuh. Kejadian tersebut berulang beberapa kali, sehingga membuat orang tuanya cemas. Pada akhirnya, orang tuanya melaporkan kejadian tersebut kepada guru yang mendidik anaknya.
Pada akhirnya sang guru berkata, "Jangan khawatir, anakmu ini akan menjadi seorang wali." Keanehan lainnya, Syekh Saman jika tidur di bantal yang empuk, ia selalu berkeluh kesah seperti orang yang sakit. Ketika orang tuanya tidur pulas, ia bangun di tengah malam, mengambil air wudhu, lalu sholat sampai menjelang waktu subuh. Syekh As-Samani menggabungkan 5 tarekat menjadi tarekat Samaniyah. Di antaranya, tarekat Qadiriyah yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Naqsyabandiyah yang dinisbatkan kepada Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi, tarekat Khalwatiyah yang dinisbatkan kepada Syekh Mustafa Al-Bakri, tarekat Anfas, dan tarekat Al-Asma'iyah. Amalan-amalan tarekat Samaniyah. Yang pertama, berzikir la ilaha illallah dengan suara yang keras oleh para pengikutnya. Dalam mewiridkan bacaan zikir ini, para murid tarekat Samaniyah biasa melakukannya secara bersama-sama pada malam Jumat di masjid-masjid atau musola sampai tengah malam. Yang kedua, melakukan sholat sunnah asyraq setelah subuh sejumlah 2 rakaat. Dan yang ketiga, melaksanakan sholat sunnah duha sebanyak 12 rakaat. Yang terakhir, memperbanyak riyadhah atau melatih diri lahir batin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjauhkan diri dari kesenangan duniawi. Ringkasan dari materi kali ini, pendiri tarekat Samaniyah, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Hasani Al-Madani, atau yang lebih dikenal dengan Syekh Muhammad bin Abdul Karim, lahir pada tahun 1132 Hijriah atau yang bertepatan dengan 1780 Masehi di Madinah, dan wafat pada tahun 1189 Hijriah di Madinah. Nisbah Syekh Saman sendiri, As-Samani Al-Madani Al-Hasani Al-Qadiri Al-Quraisy. Ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Syekh Saman sendiri pada tarekat Samaniyah adalah memperbanyak sholat dan zikir, bersikap lemah lembut kepada fakir miskin, tidak mencintai dunia, menukarkan akal basyariyah atau kemanusiaan dengan akal robbaniyah atau ketuhanan, serta mentauhidkan Allah dalam zat dan juga sifat-sifatnya. Nah, tadi sedikit pembahasan kita tentang tarekat Samaniyah, tokoh yang membawakan ajaran-ajarannya dan apa saja pemikiran yang dibawa oleh beliau. Semoga apa yang udah aku sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kita semua. Di akhirnya aku mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.